Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud. Salam satu laras. Seperti biasa teman-teman ya, ini saya udah ada di lokasi situ Citarum, situ Ciatong, dan ini lokasinya. Sebentar lagi saya tes bengal extra big. Ini yang mini ya, bengal extra big. Nanti coba saya tes. Ini sambil tes juga. Siapa tahu di sini nanti ada janda pirang. Nah, janda pirang itu kalau di saya ya, itu janda pirang itu garangan teman-teman, karena bulunya itu agak gimana ya? Agak kekuning-kuningan, itu namanya janda pirang. Kalau di saya ya. Nggak tahu nanti di daerah dulur-dulur itu apa namanya, saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau di saya itu janda pirang itu garangan. Dan kebetulan ini sekali lagi nanti coba saya tes di 14 green. Pertama 13 green dulu ya. Dan ini yang saya rekomendasikan, kalau yang saya rakit peredamnya, alangkah bagusnya pakai Hogan Trident atau HP 100. Larasnya pendek banget. Kita hitung jengkal ya. Ini dari sini, kalau dari chamber di sini nih. Kalau dari chamber paling ada 2 jengkal. Nih, pendek banget. Ya, kalau keseluruhannya 2 jengkal setengah. Kalau dulu untuk laras pendek-pendek kayak gini, saya waktu itu belum ngerti, belum paham ya, belum bisa. Jadi kalau misalkan orang pesen laras, itu saya instruksikan panjangnya itu 60. Panjangnya itu 60. Nah, kenapa waktu itu saya instruksikan harus panjang? Karena mengejar akurasi. Ya, yang saya khawatirkan kan nggak benar gitu ya. Ya coba aja. Nanti di antara rekan-rekan nih, dulur-dulur, ordernya jangan ke saya. Coba ke tempat lain. Kalau misalkan perlu laras, paling diinstruksikannya panjangnya ya 60. Kenapa? Biar mengejar akurasi. Alhamdulillah untuk saat-saat ini saya bersama teman waktu itu sesama mekanik. Saya di Yamaha jadi mekanik itu 15 tahun, terus tambah di Honda, di Suzuki pernah juga. Pas kebetulan juga kawan saya deket banget itu si uaknya pengrajin laras. Beliau untuk memproses laras itu jadi gini ya, kita pesen laras nih panjang 40 45 baru dibikin alur gitu. Bukannya udah laras jadi terus minta panjang 40 45 dipotong. Enggak seperti itu. Setelah ada permintaan panjang baru dibikin alur, disesuaikan. Saya juga sih nggak ahli ya, mana itu grop, mana itu len gitu. Kalau len itu lintasan, kalau grop itu celah ya. Kalau laras kan ada alur-alurnya, ada alur 8, ada alur 12, 14, ada alur 6. Tapi menurut saya pribadi, kalau saya dulu ngejarnya juga alur 6. Nah, kenapa saya ngejar alur 6? Karena minim gesekan. Minim gesekan, ya saya ambilnya alur 6. Ternyata untuk rekomendasi seluk itu beda guys ya, dulur ya.
Ya agak sedikit menggigit tapi tidak mencengkram. Jangan salah juga ya kalau misalkan proses selarasnya nggak tepat, nggak benar, itu akan mengurangi EVS, kecepatan peluru. Paham ya? Oke, ini berhubung saya dikejar-kejar waktu, banyak kerjaan, coba saya langsung tes aja. Nanti jaraknya paling 60 ya, 60 ke sana nih. Nih, di sana ya 60 ya. Udah saya RF. Nggak saya videokan, ini tripodnya aja nggak ke bawah ini. Maaf nih kalau misalkan kameranya goyang-goyang. Terus udah saya isi angin juga nih ya. Di tekanan angin 2800. Nanti 20 kali shot real ya. Sisanya nanti berapa? Oke, kita langsung tes sambil nunggu janda pirang di sini ya, atau biawak atau ular gitu ya, atau burung apa kek. Oke, langsung tes aja ya. Oke, langsung kita tes aja ya. Bengal extra big, tabungnya 300 cc, larasnya ini pendek banget. Kita cari yang ada tandanya. Nah itu barusan tadi 10 kali shot ya, dengan lokasi yang berbeda karena ada sedikit melebar. Ternyata ada perubahan di sedikit ke bawah ya. Terus ini asumsi anginnya saya isi angin 2000 berapa ini, 2800, dan ini tersisa untuk angin yang ada di tabung ini sekitar 2600 PSI. Ini 10 kali shot ya, 300 cc Inokom. Terus nanti coba saya cek untuk 14 green, dan ini yang 13 green. Tapi sekarang ini lagi rame-ramenya yang 13 green. Saya ada grup slug ya, seluruh Indonesia. Kebanyakan rata-rata itu 13 green itu yang paling disukai. Kenapa seperti itu? Karena enggak terlalu berat, asumsi angin yang dibutuhkan enggak terlalu banyak juga, daya dobraknya enggak kalah dengan yang 16, 17 seperti itu. Kalau misalkan ini impactnya bagus, kenapa cari yang berat dengan asumsi angin yang lebih memakan banyak gitu ya. Semakin berat mimis ya asumsi angin ya semakin banyak.
seperti ini. Nah ini juga nanti ada dua pilihan nih ya, sebenarnya untuk 13, 14. Nanti ini saya coba apakah masuk, tidak merubah setelan power, karena untuk bengal extra big ini setelan power itu masih bisa dipergunakan. Ruang tampung anginnya gede banget, gede teman-teman ya. Nah itu barusan burung, nanti coba kita ambil aja. Oke, kita langsung di 14 green ya. Kita lanjut yang 14 green ya. Ini perkenaannya nggak tahu juga ini. Kita coba aja. Ke bawah ya. Nah, di situ agak ke bawah, ke kanan. Tapi masuk ya. Di video kelihatan nggak ya? Kalau nggak coba saya pindah tempat, kira-kira sampai kelihatan ya. Nih di sini nih. Masih ke bawah, ke kanan. Habis ya. Nah seperti itu ya. Coba kita dicek. Ini sisa angin berapa? 20 kali shot. 20 kali shot dengan tabung. Terus ini peredamnya saya copot lagi ya. Peredamnya saya copot lagi. 20 kali shot, ini 300 cc. Larasnya pendek. Nih. 2800 saya isi ya. Terus ini sisa angin 20 ya. 20 itu sisa angin 2400. Nanti dihitung aja ya. Nih 2400. Lumayan ya. Lumayan lah, ini tabungnya tabung kecil. Kalau misalkan kita isi angin 3000 ya, taruh 3000 ditambah lagi, kemungkinan nanti nyisa ngabisin angin 1000, sisa angin 2000 ya, kurang lebih paling nanti ngabisin slag ya, itu sekitar 50 ada ya. Dan nanti juga ini kalau misalkan terus-terusan dipakai nyampe 1500, insya Allah konsisten. Kalau misalkan di bawah 1500 itu kemungkinan ada perubahan akurasi, karena semakin angin sedikit nanti powernya nggak ada. Oke gitu ya, mantap, cukup lah ya, cukup 300 cc. Ini sisa 2400, 20 kali shoot, banyak. Menurut saya banyak teman-teman ya. Kalau misalkan kita berburu nih ya, ada target 20
jarak 30 40. Kita hitung jeleknya aja, ada target 20, missnya ya. Kalau biasanya kan kalau beda, kalau misalkan berburu sasaran kita hidup itu beda pengaruhnya, lebih mudah ngetes kayak gini karena targetnya itu diam. Ada juga yang kayak gini, tabungnya kenapa yang lain besar-besar, karena untuk menghindarinya lolosnya target itu kalau berburu. Terus ada juga yang bikin boros itu seperti ini. Sebelum hunting kita tes. Wah, 10 kali shot nih. Nah, begitu 10 kali shot bagus nih. Wah, ini udah mantep nih. Kita bawa langsung berburu toh ke hutan. Nah, setelah ke hutan ada target, kita shot nggak kena, kita jero lagi. Nah, itu seperti itu yang ngabisin angin, yang ngabisin mimis itu seperti itu. Karena larasnya henteu balik, itunya henteu bener gitu. Jadi ngalieurkeun. Daripada gitu, menurut saya udahlah ganti laras aja daripada capek-capek gitu ya. Intinya akurasi itu pokoknya di laras. Oke ya. Oke, setelah inilah saya langsung berangkat ambil popor karena 2 popor udah beres untuk black lava regulator. Mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.